Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa wassa wa ahata bikulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan Rasulullah syahadatul atqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi manna bi jami'i huquqihi qada. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua menekankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Cobaan terbesar hidup kita adalah ditinggal kematian, ditinggalkan oleh orang-orang yang paling kita sayangi. Dan itulah juga yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki masa kenabian tahun ke-10 atau tahun 619 Masehi. Pada bulan Ramadan, Siti Khadijah binti Khuwailid dalam usia 65 tahun, setelah menikah selama 25 tahun dengan Rasulullah, Allah panggil Siti Khadijah. Laki-laki, suami ketika ditinggal istri terguncang hatinya, bersedih, gelisah, karena perempuan diibaratkan sebagai sebuah pohon, tempat berlindung, tempat berteduh, tempat berkeluh kesah, sehingga Rasulullah sangat bersedih hatinya ditinggalkan oleh istri tercinta Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah adalah satu-satunya istri Rasulullah di saat dia wafat. Dalam riwayat kemudian 2 bulan setelah Siti Khadijah wafat, Allah panggil paman Rasulullah sebagai tameng menjalankan dakwah Islam, yaitu Abu Talib bin Abdul Muthalib. Beliau tidak masuk Islam, tapi beliau pendukung dakwah Islam Rasulullah. Beliau paman Rasulullah yang menggantikan posisi Abdullah, ayah Nabi Muhammad yang wafat ketika Nabi usia 2 bulan dalam kandungan. Melawan juga paman Rasulullah, yaitu namanya Abul Uzza, yang dalam Al-Quran melawan Nabi namanya Abu Lahab. 2 orang ini meninggal dunia, maka akhirnya dinamakan dalam sejarah Islam namanya Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram pada malam hari ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sepulang dari Isra Mi'raj diumumkanlah bahwa Rasulullah baru saja berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha kepada kaum yang ada di Mekah Al-Mukarramah, dan mereka mengejek para kafir Quraisy tersebut. Maka turunlah ayat surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang sedang bersedih, Rasulullah, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga ke Sidratul Muntaha, yang sekitarnya penuh dengan keberkahan bagi orang-orang yang memiliki tanda, membaca tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi siapapun orang yang ditinggalkan orang-orang tercinta Rasulullah sekalipun, wajar bersedih hatinya. Tetapi Rasulullah basyarun la kal basyar, manusia yang bukan manusia biasa, dihibur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Isra wal Mi'raj dengan bekal membawa salat 5 waktu. Karena itulah ada 3 ayat dalam Quran surah Al-Baqarah, ayat 43, ayat 45 dan ayat 153. Allah berfirman di situ, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan jadikanlah salat itu penolong kamu dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang bertakbir, karena mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat dan jadikanlah salat itu penolong bagi kamu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 3 ayat ini memerintahkan kita aqimis shalah dan wa'atuz zakah. Apa hikmahnya? Satu adalah salat merupakan identitas diri seorang muslim dimanapun kita berada. Salat merupakan innamal mu'minuna ikhwah. Dimanapun kita berada, selagi dia menjalankan salat, maka itu adalah saudara kita. Di Indonesia maupun di luar Indonesia, maka identitas kaum muslimin terbaca daripada praktek ibadahnya, yaitu salat. Yang kedua adalah salat melambangkan bagaimana identitas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di muka bumi ini yang ribuan bahkan puluhan ribu orang menundukkan kepalanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam ajaran Islam, yaitu dalam salat. Ini menegaskan bahwa sebesar apapun orang Islam itu pangkatnya, sebesar apapun kekayaannya, ketika sudah Sang Khalik berhadapan, maka dia sadar itulah daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan kalau sudah sadar bahwa kita hanyalah hamba Allah yang memang sifatnya fana menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Yang ketiga adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah salat sebagai penolong kamu dengan kesabaran. Artinya apa? Setiap kita ketika dalam keadaan musibah melanda diri kita, keluarga kita, jangan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala melalui sarana salat. Makanya salat itu bukan hanya fardu, ada salat hajat, qiyamul lail, duha dan lain sebagainya sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat menahan cobaan, agar kita tidak sombong dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sarana stabilitas batin dalam kita menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Dan yang ketiga pasti awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Hal pertama yang dihisab ketika seorang sedang menjalankan kehidupan dunia ini adalah as-shalah.
maka salat adalah yang paling utama yang mesti kita jalankan sebagai simbol ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Wahai anakku, wahai hamba, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Qalu, dia berkata, lam naku minal musallin. Kami punya orang tua tidak mengajarkan tentang salat. Satu, nama neraka adalah Saqar, disiapkan untuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Mudah-mudahan kita tetap beristiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat sebagai tanda bahwa kita adalah memang hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah dalam diri kita maupun anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi